warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syafira Mahara yang sedang mengempu studi di Universitas Siddhartha Pasuruan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari fisika, yaitu hukum Kirchhoff. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan fisika asal Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff. Jurnal Hukum Kirchhoff diumumkan pada tahun 1845 yang menjelaskan soal tegangan, hambatan, dan arus listrik. Hukum Kirchhoff merupakan perluasan dari hukum Ohm atau Ohm. Sekian sedikit penjelasan tentang hukum Kirchhoff. Kita lanjut ke materi yang lebih lengkap. Hukum Kirchhoff. Tugas fisika. Ada dua macam hukum Kirchhoff, yaitu hukum satu Kirchhoff dan hukum dua Kirchhoff. Hukum satu Kirchhoff. Pengertiannya adalah hukum Kirchhoff 1 disebut juga sebagai junction rule atau hukum percabangan yang memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini biasanya digunakan dalam rangkaian multisimpal serta memiliki beberapa titik percabangan yang membagi arus listrik. Dalam keadaan yang konstan, tidak ditemukan adanya akumulasi muatan listrik di setiap titik yang ada dalam rangkaian. Ini berarti jumlah muatan yang masuk ke dalam setiap titik sama dengan jumlah muatan dari titik tersebut. Nah, contoh penerapannya adalah bisa menggunakan satu baterai, 4 buah amperemeter, 2 buah lampu pijar, dan satu kabel. Untuk menghubungkan semuanya. 1. Buatlah rangkaian seperti terlihat pada gambar di samping. Tutuplah saklar dan bacalah skala yang ditunjukkan oleh jarum amperemeter 1, 2, 3, dan 4. 3. Bandingkan besar kuat arus pada masing-masing amperemeter tersebut. Kesimpulannya adalah ternyata amperemeter 1 dan 4 menunjukkan skala yang sama, sedangkan jumlah dari skala yang ditunjukkan amperemeter 2 dan 3 sama dengan skala yang ditunjukkan amperemeter 1 dan 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum satu Kirchhoff. Rumusnya adalah sama dengan seperti ini. Dan hasilnya sama dengan ampere.
bahwa jumlah mobil di jalan utama A sebanyak 5 buah. Kemudian mobil tersebut berpencar di persimpangan, sehingga yang melewati jalan satu sebanyak 2 buah dan jalan 2 sebanyak 3 buah. Pada persimpangan yang lain, mobil-mobil tersebut bertemu lagi di jalan utama B, sehingga mobil yang melewati jalan utama B sama dengan jumlah mobil yang melewati jalan utama utama B sama dengan jumlah mobil yang melewati jalan satu dan 2 atau jumlah mobil yang melewati jalan utama A. Dari sini bercabang ke 2 titik, tapi ya yang keluar itu sama dengan 5. Contoh soal. Pada gambar rangkaian di samping, berapa besar kuat arus listrik pada I3? Ini ya. I masuk sama dengan 12. I1 8, I2 3. Jadi disimpulkan nanti adalah 12 dikurangi 8 sama dengan 4, dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. 8 tambah 3, 11, 11 tambah 1 sama dengan 12. Jadi hasil I keluar sama dengan 1A. Contoh kedua, perhatikan gambar di samping. Jika besarnya arus yang masuk 200 miliampere, maka hitunglah besar kuat arus I1, I2, dan I5. Diketahui I masuk sama dengan ini. Ya. Dijawab adalah I1, I masuk 200, ditambah I2 80. I masuk dari sini 800, kemudian dikurangi 80, sudah 120. Di sini I1-nya 180, karena 200 dikurangi 80 sama dengan 120 karena bercabang. Kemudian masuk lagi ke sini 120 dikurangi 40 sama dengan I3 sama dengan 80 miliampere. Kemudian jadi I5 sama dengan I masuk yaitu 200 miliampere. Hukum 2 Kirchhoff. Pengertian. Hukum 2 Kirchhoff atau hukum Loop menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan 0. Hukum ini didasarkan pada hukum kekekalan energi. Rumusnya adalah ini. Di sini merupakan GGL sumber arus yang disimbolkan dengan volt. I kuat arus, R sama dengan hambatan. Ketentuan. 1. Semua hambatan R dihitung positif. Nomor 2. Arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedang yang berlawanan dengan arah penelusuran dihitung negatif. Nomor 3. Jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Ketentuan nomor 4. Pada arah perjalanan atau penelusuran rangkaian tertutup atau loop, jika sumber arus berawal dari kutub negatif ke kutub positif, maka GGL-nya dihitung positif.
Jika sebaliknya dari positif ke kutub negatif, maka GGL-nya dihitung negatif. Seperti ini ya. Contoh-contoh dari penerapan hukum Kirchhoff 2. A. Buat arus listrik dalam rangkaian sederhana. Pada dasarnya, sumber tegangan GGL memiliki hambatan dalam yang disebutkan dengan R. Nilai R ini adalah nilai hambatan yang ada dalam GGL sumber tegangan pada suatu rangkaian. Perhatikan gambar nanti. Ada gambar. Pada gambar tersebut melukiskan rangkaian tertutup yang terdiri atas sebuah sumbu arus dengan gegal E, hambatan dalam R, dan sebuah penghambat dengan hambatan R. Sedangkan arus pada rangkaian sedang arus pada rangkaian I. Nah, ini rumusnya. Nilai I kali R pada persamaan di atas merupakan tegangan penggunaan di luar sumber arus yang disebut dengan tegangan jepit atau K. Jadi persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut. Keterangan K adalah tegangan jepit yang bisa ditulis dengan tanda V atau volt. Contoh saat sebuah kawat penghantar dengan hambatan 11,5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt yang hambatan dalamnya 0,5 ohm. Hitunglah kuat arus pada rangkaian dan tegangan jepitnya. Diketahui R hambatan 11,5 ohm, E sama dengan 6 volt, R dalam kuat arus 0,5 ohm. Hitunglah kuat arus dan tegangan jepitnya. Jawab, kuat arus pada rangkaian sama dengan I sama dengan E dibagi R ditambah hambatan kuat arus sama dengan E sama dengan 6, R sama dengan 11,5 ditambah 0,5. 6 per 12 sama dengan 0,5 ampere. Sedangkan tegangan jepit dapat dituliskan dengan rumus I dikali R. 0,5 dikali 11,5 sama dengan 5,75 V. B. Kuat arus listrik dalam rangkaian majemuk atau kompleks. Gambar di atas menunjukkan satu rangkaian tertutup yang terdiri atas satu loop. Misalkan arah arus dan arah penerusan loop kita tentukan searah putaran jarum jam. Menurut hukum 2 Kirchhoff, pada rangkaian berlaku persamaan E sama dengan I kali R. Rumusnya seperti ini. Jika pada penjabaran di atas dihasilkan I sama dengan negatif, maka arah arus yang sebenarnya adalah kebalikan dari arah yang ditentukan pada gambar. Bagaimana jika penerusan rangkaian berawal dari satu titik dan berakhir pada titik lain? Misalkan Anda akan menentukan tegangan atau beda potensial antara titik A dan B pada gambar di atas. Pada gambar ini ya, pada gambar ini. Misalkan Anda dapat memberikan tegangan atau beda potensial antara titik A dan B pada gambar di atas. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff dapat dihitung persamaan sebagai berikut. Sesuai lihat gambar tadi ya. Untuk rangkaian yang memiliki dua loop atau lebih dapat disesuaikan dengan hukum 2 Kirchhoff dan hukum 1 Kirchhoff. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping dilukiskan rangkaian tertutup yang terdiri atas dua loop. Arah arus dan arah penerusan tiap loop. Misalkan Anda bagi menjadi sebagai berikut.
A, B, G, F, A. Gitu. Maka loop pertama dapat disimpulkan dengan rumus berikut. E sama dengan 1 kali R. I kali R. E1, ini E1 dikurangi E2 sama dengan I, I, ini ya I, kuat arus sama dengan kuat arus dikali hambatan kuat arus 1 ditambah hambatan 1 ditambah hambatan kuat arus 2 ditambah kuat arus 2 kuat arus 2 ditambah kuat arus 3 ditambah 1 ditambah I2 dikali R4. Loop 2, sedangkan loop 2 F, E, F, E, C, G, F dapat dituliskan dengan E3 sama dengan I1 I3, mohon maaf, I3 dikali R6 ditambah R3 ditambah R5. Ini R5 ada di sini ya, R5 ditambah I dikali R4. Penerapan hukum 1 Kirchhoff, I2 sama dengan I1 ditambah I3. Contoh soal, hitung kuat arus pada masing-masing penghambat pada gambar berikut. Ini gambarnya ya. Ketahui E1 8 volt, R1 ini semua diketahui. Ditanyakan kuat arus dari masing-masing loop. Loop 1, loop 2. Loop 1 seperti yang saya contohkan tadi. Loop 2, loop 1 dikurangi loop 2 sama dengan kuat arus, yaitu minus 1A. Nilai 1 Anda masuk aku kesamaan. Jadi semua hasilnya I negatif, berarti I berlawanan dengan arah yang telah ditentukan. Nah, sudah. Materi tadi saya ambil dari buku Fisika 1 untuk SMA atau MA kelas 10 yang ditulis oleh Septianur Rahmadani. Sekian materi dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya tutup materinya terlebih dahulu. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.